Selamat pagi semuanya. Oke, Pak. Ini semuanya habis kuliah jam 8 sampai 10 tadi. Ya, Pak. Iya. Terus ini kalian di mana jadinya? Apa online-nya? Di kampus, Pak. Di kampus berdekatan, berjauhan, di random gitu, di sembarang tempat. Ada gitu apa tempatnya untuk bisa online sekitaran kampus? Biasanya di mana enaknya? Ada tempat favorit masing-masing. Iya, Pak. Hmm. Oke, dari pengalaman barusan, eh, kira-kira terlalu lama ke 10-15 atau gimana? Atau cukup buat nyari tempat dulu gitu? Oke, 10-15 kita mulai. Jadi, eh, karena belum ada soal tutorial dan juga karena besok kita tidak ada kelas, jadinya kita pergunakan untuk melanjutkan materi ya. Oke, hari ini kita akan apa, bahas integral fungsi trigonometri dan integral untuk fungsi yang rasional. Kalau dilihat kurang lebih ada apa, 5 bentuk gitu untuk integral trigonometri. Yang bentuknya ada kayak gini: sin pangkat, kemudian cos pangkat, kemudian campuran sin pangkat dan cos pangkat, kemudian tangan pangkat, kemudian campuran antara tangan pangkat dengan sekant pangkat atau kotangan pangkat dengan kosekant pangkat. Kemudian sisanya ini ada yang perkalian sin, perkalian cos, dan campuran sin dan cos. Tapi nggak ada pangkatnya. Nah, mungkin kalau Anda lihat seperti ini, eh, ya ini perlu Tiba-tiba kayak banyak mendadak Anda kan. ingat, mungkin Anda memandangnya seperti itu. Ya. Akan tetapi, kalau Anda apa, eh, nanti berlatih banyak dengan soal-soal yang seperti ini, untuk 1, 2, 4, 5, sebetulnya idenya serupa, yaitu kita ingin mengkonversi agar si integralnya bisa dinyatakan dalam U saja. Dengan U adalah suatu substitusi yang kita pilih. Nah, bagaimana kita memilih U-nya ini itu dipengaruhi oleh identitas trigonometri ya. Ada 2 identitas trigonometri yang Anda tidak boleh lupa, tentunya yang standar, sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Dan satunya lagi, kalau masing-masing kita bagi dengan cos kuadrat, jadinya kita punya identitas tangan kuadrat X ditambah 1 sama dengan sekant kuadrat. Oke. Nah, yang apa? Yang tipe 1 sebetulnya terkandung di tipe 2 ini ya, dengan n-nya sama dengan 0 atau m-nya sama dengan 0. Demikian juga yang nomor 4 atau 5 ini terkandung di sini. Ya, mungkin agar bisa memahami uh, seperti apa strateginya, kita lihat suatu contoh.
Misalkan kita ingin mengintegralkan sin pangkat 3x cos kuadrat x dx ya. Oke. Nah, di buku pendekatannya Anda diberi semacam algoritma kalau pangkat sinnya ganjil, pangkat cosnya genap, apa yang harus Anda lakukan? Boleh-boleh saja Anda mengingat hal tersebut, akan tetapi sebagaimana yang sering saya sampaikan di kelas, kalau Anda uh, apa menerima materi matematika semuanya sebagai algoritma, akan terlalu banyak algoritma yang harus Anda ingat. Ya. Anda harus belajar untuk menggunakan suatu ide yang sederhana saja, kemudian finishingnya ya bergantung di lapangan, Anda memanfaatkan kemampuan problem solving Anda. Itulah yang harus Anda tingkatkan di kuliah matematika ini. Karena algoritma yang Anda ingat ini semua itu nggak ada gunanya dalam tanda petik bahwa Anda nggak akan pernah pakai lagi. Untuk mengintegralkan, Anda tinggal pakai komputer. Ya. Kan tetapi sikap mental Anda dalam mengerjakan sesuatu dalam problem solving itu yang akan terus dipergunakan. Ya. Oke, jadi ini idenya adalah nyatakan Iya. semua dalam sin X atau cos X, termasuk yang dx nih. Ya. Oke. Berarti kurang lebih kita inginnya ya, kita ingin menulis ulang ini sebagai sesuatu d sin X, ya, entah apa di sininya, atau sesuatu d cos X. Nah, oke. Nah, d sin X sendiri apa? Diferensial dari sin X, ya seperti menurunkan, jadinya Nova, d sin X apa? Boarding in progress. Nova Aska, d sin X apa? Kenapa, Mat? D sin X. D sini berarti turunannya cos X. Harus lengkap cos X, dx. Oh. Ya. Dan d cos X adalah min sin X dx. Oke, berarti kita tahu bahwa kita perlu atau memerlukan satu buah cos X dengan dx untuk mendapatkan d sin X. Atau kita memerlukan sin X dx untuk mendapatkan d cos X. Nah, berarti idenya adalah kita ingin sisihkan sebuah cos X atau sebuah sin X. Nah, misalkan di sini. Misalkan integral sin pangkat 3x Sebenarnya cos bisa X connect wifi ITB ya? cos Apa nggak bisa kuadrat ya? X dx. Udah, Kita punya dari dua awal gue pilihan. ganti password, nggak yang dari bawaannya. Mohon tidak terlalu Emang kalau udah ganti harus kencang. ganti lagi. Lu apa aja tadi? Sorry. Maca sama Oke, jadi opsinya
apakah kita mau menyisihkan satu buah cos X di sini? Atau kita mau menyisihkan satu buah sin X dx di sini? Oke. Nah, kita nanti lihat sisanya. Ya. Apakah si sisanya di sini bisa dinyatakan sini, misalkan ini kan cos X dx itu kan d sin X ya. Kalau sisanya semua bisa dinyatakan dalam sin X, berarti nantinya kita bisa menyatakan semuanya dalam sin X, termasuk si dx-nya juga. Demikian juga di sini. Kalau semuanya sisanya bisa dinyatakan dalam cos X, maka nanti integralnya termasuk si dx-nya bisa dinyatakan dalam cos X. Oke. Kalau kita pisahkan keluar satu buah cos X, berarti yang tersisa apa nih? Agar hasilnya masih tetap persis sama dengan integran yang semula. Jadinya apa? Sin pangkat 3x, kemudian kurangnya berapa buah cos X-nya? Satu, Pak. Satu, ya. Jadi cos Satu, X. Pak. Oke. Opsi yang satunya lagi adalah ini sinnya sudah terpakai, berarti kita perlu sin kuadrat X, cos kuadrat X. Oke. Nah, sekarang coba Anda berpikir sebentar, yang mana di antara kedua pilihan ini yang ini bisakah dinyatakan semuanya dalam sin X? Oke. Yang ini, karena ini nantinya berkaitan dengan d cos X, jadi kita inginkan bisakah semua dalam cos X? Oke, Anda coba berpikir sebentar, yang mana di antara keduanya itu yang mungkin. Ya. Gimana caranya kita mengubah dari cos ke sin atau dari sin ke cos? Modal kita adalah identitas ini. Misalkan kalau kita mau menyatakan cos kuadrat dalam sin, oh bisa, karena cos kuadrat itu adalah 1 kurang sin kuadrat. Begitu ya. Ini modal utama kita adalah identitas trigonometri. Dahayu Akila, yang mana yang menurut Anda mungkin? Yang atas atau yang bawah? Atau dua-duanya? Atau nggak bisa dua-duanya? Dahayu hadir? Ada, Pak. Oke. Yang mana kira-kira? Yang bawah. Yang bawah ya. Kita ingin nyatakan dalam cos X, berarti siapa yang diubah menjadi cos X? Siapa? Kita ingin ini kan sudah dalam cos kuadrat nih. Berarti tinggal sin kuadratnya kita ubah jadi ke dalam cos kuadrat. Gimana caranya? Satu min cos kuadrat. Ya, oke. Sip. Nah, kalau yang atas masalahnya apa? Yang bisa kita ubah itu cos kuadrat ya. Kalau cos saja nanti ada akar-akarnya. Bakalan susah ya. Jadi yang ini not okay, yang ini oke. Ya. Berarti Anda pilih opsi yang kedua. Jadi kalau dilanjutkan, jadinya integral. Nah, apa yang Anda lakukan itu mungkin Anda lakukan di kertas buram, ya, di kertas coretan Anda.
sin pangkat 3x cos kuadrat x. X, Anda sisihkan si sin x-nya. Sin x dx. Yang ini jadi minus d cos x. Oke. Yang ini jadi 1 kurang cos kuadrat x. Jadi kalau kita tulis integral 1 min cos kuadrat x dikali cos kuadrat x, kemudian d cos x, minusnya pindah ke depan. Nah, kalau Anda tidak terlalu suka ini ribet gini, Anda bisa misalkan U adalah cos X. Jadinya minus 1 min U kuadrat dikali U kuadrat kali DU. Ya. Dan ini bisa Anda lanjutkan. Ini mudah dikerjakan. Tapi tidak akan saya lakukan untuk menghemat waktu karena masih banyak materi yang harus kita cover. Ya. Ini bisa dilanjutkan. Karena ini cuma memerlukan fungsi pangkat aja, ya, integral fungsi pangkat. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke, coba kita lihat yang kemana soalnya hilang? Oh, ini. Yang satunya lagi juga serupa, yang melibatkan tangan dan sekat. Ya, misalnya apa nih? Mau lihat yang mana? Tangan ini yang 25 ya, misalkan. Tangan min 3x sekan pangkat 4x dx. Nah, kalau kita mengikuti ide tadi kan kita inginnya semuanya bisa dinyatakan dalam sin atau dinyatakan dalam cos termasuk si dx-nya. Untuk ini, kita ingin menyatakan semuanya dalam tangan atau dalam sekan. Nah, untuk itu kita perlu lihat kembali d dari tangan x apa? Sekan kuadrat x, Pak. Sekan kuadrat x dx. Sedangkan d dari sekan x, turunan sekan, apa? Sekan x kali tan x, Pak. Sekan x tan x dx. Oke. Nah, seperti tadi, kita akan sisihkan keluar either sekan kuadrat atau sekan tangan. Kemudian kita lihat sisanya, apakah bisa dinyatakan seluruhnya dalam tangan atau dalam sekan. Oke, coba Anda coba sebentar. Ya, jadi setidaknya ada 2 pilihan. Ya. Anda bisa ya menurut intuisi mungkin pakai ini atau pakai yang satunya lagi misalkan. Ya. Kadang-kadang bisa dua-duanya, bisa salah satu, ada juga yang nggak bisa kedua-duanya, harus mikir lagi. Ya. Tapi ini langkah pertama yang bisa kita ambil. Oke, kita lihat opsi yang ini ya, opsi yang ini. Oke, kalau kita pakai opsi yang ini, berarti kita harus menyisihkan si sekan kuadrat x. Oke, ya kita sisihkan. Ini ada sekan pangkat 4, kita ambil sekan kuadrat, berarti yang tersisa masih berapa? Sekan pangkat berapa ini? 2. Sekan pangkat 2. Oke.
Yang ini kan adalah D tangan, ya. Berarti kita inginnya ini semua diubah ke dalam tangan atau diubah ke dalam sekan? Tangan. Ubah ke dalam Tangan, tangan. Pak. Ya. Bisa nggak? Bisa, Pak. Gimana caranya? Secant kuadrat X-nya diubah jadi tan kuadrat X nambah 1 lewat Nah, betul. identitas. Ya. Sekan kuadrat X kita ubah menjadi 1 tambah tangan kuadrat X. Ya, seperti itu aja idenya. Kemudian langkah berikutnya itu mengikuti. Ya. Oke. Coba kita lihat yang satunya lagi ya. Mungkin aja jalan juga. Oke. Kita sisihkan sekan X, tangan X, dx. Berarti apa nih yang tersisa? Tangannya jadi pangkat berapa? Pangkat min 4, Pak. Pangkat min 4. Sekannya Pangkat 3, Pak. pangkat 3. Oke. Pengennya ubah ke dalam apa semuanya? Secant, Pak. Ubah ke sekan X semuanya. Yang sekan pangkat 3 ya sudah tentunya. Ya. Oke. Kemudian yang tangan pangkat min 4X bisa nggak? Ya, sebetulnya bisa, tapi pertanyaannya apakah bakalan bagus atau enggak. Jadi 1 per tangan pangkat 4X, dan ini adalah 1 per kuadrat dari tangan kuadrat. Ya, tangan kuadrat itu kalau kita nyatakan dalam sekan kuadrat, jadinya sekan kuadrat X kurang 1 kuadrat. Ya. Jadi sebetulnya bisa juga, akan tetapi nanti Anda bandingkan yang mana yang lebih mudah diintegralkan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini kalau diubah jadinya integral U pangkat 3 per U min 1 kuadrat DU. Dengan U-nya adalah sekan X. Ya. Kalau yang ini jadinya apa? Integral dari kita ubah semuanya ke dalam tangan, berarti U-nya adalah si tangan. Ini U pangkat min 3, kemudian sekan kuadratnya jadi 1 ditambah U kuadrat, kemudian yang ini adalah DU. Dengan U-nya sama dengan tangan X. Kalau kita lihat sepintas, yang mana yang lebih mudah dikerjakan? Yang kiri apa yang kanan? Yang kiri, Pak. Yang kiri, ya. Jadi kita pakai yang kiri. Oke. Nah, ada situasi-situasi di mana kita nggak bisa menyisihkan sin X atau menyisihkan cos X. Karena nggak ada. Misalkan, contohnya adalah integral sin kuadrat X dx. Oke. Nggak ada cos X yang bisa kita sisihkan. Ya. Sin X juga kalau kita sisihkan, misalkan kita mau nyoba ini sisihkan sin X dx. Oke, berarti sisanya adalah sin X. Ya. Yang ini adalah minus D cos X, kan? Berarti harapannya kalau kita sisihkan sin X itu, harapannya ini bisa dinyatakan dalam cos X. Tapi nggak bisa karena kita pengennya bisa itu kalau pangkatnya adalah kuadrat gitu, atau pangkat genap. Kalau pangkatnya ganjil, nggak bisa. Jadi ini nggak bisa kita lakukan.
Menyisihkan cos juga nggak bisa karena nggak ada. Nah, ketika kita nggak bisa melakukan menyisihkan sin atau menyisihkan cos, maka kita pergunakan identitas yang lain, yaitu identitas sudut ganda. Bahwa cos 2x itu sama dengan cos kuadrat kurang sin kuadrat sama dengan apa? 2 cos kuadrat min 1 atau juga sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat x. Nah, tapi kita inginnya sin kuadrat ya. Kita bisa ubah sin kuadrat menjadi setengah 1 min cos 2x atau cos kuadrat x sama dengan setengah 1 ditambah cos 2x. Ya. Nah, ketika kita mencoba menyisihkan sin atau cos dua-duanya nggak jalan, Anda perlu melihat yang ini. Kemungkinan Anda perlu pakai sudut ganda ini. Gitu, ya, algoritmanya. Jadi misalkan yang ini, sin kuadrat x dx sama dengan integral dari setengah 1 min cos 2x. Integral dari setengah dikurang setengah cos 2x dx. Integral setengahnya berapa? Setengah X. X. Integral cos 2x setengah sin 2x min seperempat sin 2x. Ada bagusnya Anda double check, diturunkan apa betul turunan seperempat sin 2x adalah setengah cos 2x. Nah, sedangkan di sisi yang lain, yang berhubungan dengan tangan dan ini, dan sekan, kalau ada integralnya, integral tangan aja, atau integral sekan aja, nih, mungkin perlu rumus reduksi. Tapi tidak berarti ini Anda harus hafal ininya ya. Tidak berarti Anda harus hafal rumusnya. Tapi Anda tahu idenya, oh kalau yang begini itu kita harus ubah si ekspresinya sehingga nantinya kita cukup untuk mengintegralkan tangan untuk pangkat yang lebih rendah atau sekan untuk pangkat yang lebih rendah. Gitu. Nah, oke, tidak akan kita lakukan. Oke, Anda coba yang mana ya? Mau nyoba yang mana di antara ini? Nah, mungkin ya bolehlah Anda hafalin ya. Jadi situasi di mana Anda harus memakai rumus sudut ganda ini adalah ketika pangkat sin dan pangkat cosnya dua-duanya genap. Gitu. Jadi yang kayak mana? Kayak begini. Nih. Ini genap dua-duanya. Yang kita lakukan adalah cos kuadrat. Kita ubah jadi cos kuadrat theta dipangkat 3 kan. Kemudian ini sin
kuadrat theta d theta. Kemudian pakailah identitas ini ke situ dan identitas ini ke situ. Ya. Nantinya ya ribet sih, tapi bisa diselesaikan. Nah, kalau ada salah satunya yang pangkat ganjil, kita bisa selalu menyisihkan yang pangkatnya ganjil. Gitu. Ya. Itu sih idenya. Coba Anda lakukan yang nomor 8. Ya. Anda coba nomor 8. Sin pangkat 3 2Z 2T dan cos 2T dt. Oke. Ini ganjil, kita ambil satu buah. Sin kuadrat 2T akar cos 2T. Sini ada sin 2T dt. Oke. Pengennya D dari apa? D dari cos 2T itu berapa? Turunan dari cos 2T min sin 2T kali 2. Jadi min 2 sin 2T dt. Nah, ini ada nih, sin 2T dt-nya sudah kita sediakan. Berarti dia, si sin 2T dt itu adalah min setengah D cos 2T. Ini min setengah sin kuadrat 2T akar cos 2T D dari cos 2T. Oke. Nah, karena ini D cos 2T, berarti kita ingin semuanya diubah ke dalam apa? Dalam apa? Dalam bentuk cos 2T, Pak. Cos 2T. Nah, ini yang belum, sin kuadrat 2T. Jadi apa? Kita ubah ke dalam cos 2T. 1 kurang cos kuadrat 2T, Pak. Oke, sip. 1 kurang cos kuadrat 2T akar cos 2T D dari cos 2T. Biar nggak ribet, kita bisa misalin U sama dengan cos 2T. Jadinya min setengah integral 1 min U kuadrat U pangkat
setengah DU. Oke, untuk yang ini kita selesaikan ya. Satu aja. Kita distribusikan 1 kali U pangkat setengah, U pangkat setengah, U kuadrat dikali U pangkat setengah, U pangkat 2 setengah. Jadinya U pangkat 5/2. Oke, kita integralkan. Nggak lupa kan integral perpangkatan ini. Pangkatnya dinaikkan, tambah 1, jadi 3/2. Kemudian depannya adalah flip dari si pangkat. Kalau pangkatnya 3/2, di sini jadi 2/3. Pangkatnya dinaikkan 1, 5/2 ditambah 1 jadi 7/2. Ini di flip jadi 2/7. Plus C. Kemudian kita bisa ubah kembali si U-nya ke dalam cos 2T, kalikan dengan min setengah, masing-masing koefisiennya, ya menjadi min 1/3 cos 2T pangkat 3/2 dikurangi ditambah 1/7 cos 2T pangkat 7/2 ditambah C. Ada pertanyaan? Oke, nah bentuk yang ketiga ini didapat dari identitas ini. Ya. Nah, ini juga jadi beban kalau Anda harus ngapalin from scratch. Ya, udah mah harus ngapalin, jarang keluar lagi, tapi bisa keluar juga. Oke. Nah, gimana dong? Ya, kalau Anda mengingat identitas trigonometrinya dengan cara tertentu, mungkin Anda nggak harus hafal mati. Dulu SMA saya hafal mati ini, tapi sekarang enggak. Ya. Karena memorinya harus dikosongkan untuk hal-hal yang lain. Di hal-hal yang lama diatur ulang gimana cara mengingatnya. Ya. Jadi misalkan ini contoh aja ya gimana saya mengingat misalkan apa yang sin cos nih. Ya. Oke, sin cos. Nah, gimana cara mengingat formula yang sebelah kanan? Kita perlu ingat kembali identitas trigonometri yang mana di antara cos A plus minus B atau sin A plus minus B yang ada sin cosnya. Yang mana yang ada sin cosnya? Yang cos A plus minus B atau sin A plus minus B? Yang ini kan cos-cos kurang sin-sin kayak gitulah. Atau cos-cos tambah sin-sin. Ya. Yang ini yang ada sin A cos B-nya. Ya. Oke, jadi kita pakai ini. Misalkan sin A tambah B itu adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Dan sin A kurang B adalah sin A cos B dikurangi cos A sin B. Kita ingin ada sin cos di salah satu sisi saja. Gimana caranya? Kita jumlahkan. Sin A tambah B ditambah sin A kurang B sama dengan 2 sin A cos B. Gitu, ya. Jadi kita punya identitas yang pertama. Ya. Oke. Ya memang
rada capek sih kalau setiap kali Anda mau pakai, Anda perlu nurunin dulu gitu. Ya. Tapi ya silahkan aja Anda milih mau hafal atau gimana. Ya. Misalkan yang mana nih? Yang barusan nih. Sin cos. Ini ya. Sin 4Y cos 5Y. Stop. Oke. Integral sin 5Y cos 4Y dy. Nah, oke, ini katanya begini. Sin A cos B berubah jadi itu. Berarti ini setengah sin, ini A-nya, ini B-nya, sin 5Y tambah 4Y ditambah sin 5Y kurang 4Y dy. Sama dengan setengah sin 9Y ditambah sin Y dy. Nah, sekarang tinggal diintegralkan. Setengah integral yang jadi sin adalah min cos. Tapi ini ada 9-nya, jadi harus kita kalikan dengan min 1/9 cos 9Y ditambah kurang setengah cos Y. Ya, bisa disederhanakan. Ya. Oke, ada pertanyaan? Oke. Ya, harus banyak berlatih. Nanti setidaknya Anda coba apa soal-soal yang didaftarkan di sini. Ya. Ini terus, ini space-nya kebanyakan. Oke, biar space-nya dipakai, yang mana ya? Secant X tangan X. Ya, apa? Kita perlu apa? Dengan teknik, lanjutkan dengan teknik yang berikutnya. Yang berikutnya adalah integral, teknik integral yang merasionalkan. Merasionalkan integral. Pertama, misalkan di dalam integralnya, kita punya ekspresi yang seperti ini. AX tambah B. Oke. Dalam situasi seperti ini, kita akan lakukan substitusi U sama dengan ya, akar AX tambah B pangkat N. Oke. Misalnya mana nih? Misalnya lihat nomor 1 ada ini. Nanti ini yang jadi U-nya. Nomor 2 ada itu. Ini yang jadi U-nya. Nomor 3 ada ini. Itu yang jadi U-nya. Nomor 4 ada yang ini. Ya. Tapi mungkin juga ada yang
tersamar, ya. Misalkan yang ini. Nah, di situ memang tidak terlihat ada apa? Ada akar pangkat, ya. Tapi ini bisa kita tinjau sebagai X dari akar pangkat 3 dari 1 min X dikuadratkan. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat seperti itu, maka U yang dipilih untuk substitusinya siapa? Oke, kita coba di bawah. Integral X 1 min X pangkat 2/3 kita tuliskan sebagai integral X akar pangkat 3 1 X kuadrat X. Substitusi U sama dengan akar pangkat 3 dari 1 min X. Wah, gimana nih mencari DU-nya? Alih-alih kita turunkan langsung, kita pangkat 3-kan dulu keduanya. U pangkat 3 jadi 1 min X. Nah, sekarang kita ambil diferensial dari kedua ruas. Diferensial dari U pangkat 3, 3U kuadrat DU. Yang ini minus DX. Artinya apa? Artinya si DX-nya bisa digantikan dengan negatif 3U kuadrat TU. Ya. Jadi, yang ini akan tertangani, dia akan jadi sama dengan U kuadrat. Yang ini DX jadi minus 3U kuadrat TU. Tinggal sisanya, X jadi apa? Ya. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa X sama dengan pindah ruas ke kiri, U pangkat 3 pindah ruas ke kanan. 1 kurang U pangkat 3. Oke, jadi secara teoretis kita bisa lihat bahwa semuanya bisa kita nyatakan dalam U. Ya. X-nya kita ubah jadi 1 kurang U pangkat 3. Kemudian akar pangkat 3 1 min X kuadratnya dia berubah menjadi U kuadrat. Kemudian si DX-nya jadi minus 3U kuadrat DU. Nah, ini semuanya dinyatakan dalam U. Ya. Ini si minusnya kita kalikan dulu ke situ. Menjadi U pangkat 3 kurang 1. Yang ini dikalikan aja. 3-nya ke depan. U kuadrat kali U kuadrat. U pangkat 4. 3. U pangkat 7 dikurang U pangkat 4 DU. Jadinya 3 dikali 1/8 U pangkat 8 dikurangi 1/5 U pangkat 5 ditambah konstan. U-nya kita kembalikan lagi. 3 1/8. U-nya adalah 1 min X pangkat 1/3. 1 min X pangkat 8/3 dikurang 1/5. 1 min X pangkat 5/3 ditambah konstan. Oke, ada pertanyaan? Oke, ingat, yang teknik yang pertama ini adalah ketika yang di dalamnya itu bentuknya linear. Ya. Jadi misalkan hal tersebut tidak bisa kita pakai di nomor 10, di nomor 14. Kenapa? Karena yang di dalamnya T kuadrat. Ini juga yang di dalamnya T kuadrat. Ini yang di dalamnya X kuadrat. Nggak bisa. Ini Z kuadrat. Ini T kuadrat. Nggak bisa juga. Ini X kuadrat. Oke. Yang bisa misalnya nomor ini 1 sampai 8. Nah. Oke, Anda coba nomor 4.
Coba. Oh, saya lupa. Lupa timingnya. Kirain mulainya dari jam 10 tadi. Berarti kita masih punya lumayan waktu ya. Oke, good to know. Oke, jadi langkah pertamanya adalah pilih U sama dengan angka X. Ini memang langkah awal, akan tetapi ini menentukan apa yang ingin kita tuju ya. Jadi tujuan akhirnya adalah kita ingin mengekspresikan semuanya dalam U. Itu yang akan menjadi pembimbing kita untuk melakukan apa yang perlu kita lakukan. Jadi kita tidak harus terlalu mengikuti suatu algoritma yang rigid ya. Yang perlu kita tahu mulainya dari apa, kemudian kita tahu tujuan di akhirnya kita pengen seperti apa. Oke. Jadi tujuan akhirnya adalah gimana caranya agar ini menjadi integral dari suatu fungsi dalam U du. Ini tujuan akhirnya kayak begini. Oke. Jadi kita arahkan langkah pertama kita tersebut untuk mencapai
tujuan akhir yang kita inginkan. Kayak misalkan, untuk bisa mencapai tujuan akhir tersebut, kita harus bisa menyatakan dx dalam U. Dan kita harus juga bisa menyatakan x kuadrat tambah 3x dalam U. Ya. Oke. Pertama, untuk bisa menyatakan dx dalam U, ya ini bisa diturunkan begitu saja sebetulnya, tapi lebih enak kita kuadratkan dulu kedua ruasnya. Kenapa? Agar yang sebelah kanannya tidak mengandung ekspresi akar. U kuadrat sama dengan x tambah 4. Maka kalau kita ambil diferensialnya, diferensial dari sebelah kiri adalah 2U du. Diferensial dari sebelah kanan, dx tambah 0, atau dx saja. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita bisa menulis ulang dx-nya menjadi suatu ekspresi dalam U. Oke, jadi yang ini oke, ya. Karena kita sudah bisa menyatakan dx dalam U. Nah, sisanya gimana kira-kira? X kuadrat tambah 3x, gimana caranya bisa kita nyatakan dalam U? Ada ide? Coba Anda lihat-lihat di antara ini, apakah ada yang bisa kita pergunakan? Bisa X sama dengan 4 kurang U kuadrat nggak? Oke, U kuadrat kurang 4. Ya. X sama dengan U kuadrat kurang 4. Berarti X kuadrat tambah 3X. Oke. Bisa kita tulis sebagai U kuadrat kurang 4 kuadrat ditambah 3U kuadrat min 4. Dengan demikian, integral yang ingin kita kerjakan, X kuadrat tambah 3X dibagi dengan akar X tambah 4 dx, ini berubah menjadi integral. X kuadrat tambah 3X-nya kita ganti menjadi ini. Yang bawah adalah U, dx-nya adalah 2U du. Oke. Ini U-nya bisa dicoret. Kemudian ini bisa dilanjutkan. Ya. Hati-hati, ini tidak berarti Anda kalau diminta mengerjakan di ujian, Anda nulis juga seperti itu bisa dilanjutkan. Enggak ya. Ini artinya bagian terpenting dari tekniknya sudah kita lakukan. Sisanya adalah kita mengintegralkan fungsi perpangkatan yang secara umum harusnya Anda sudah tahu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lihat eh, ekspresi irasional yang lainnya yang bisa muncul pada sebuah integran. Kalau tadi kita memiliki ekspresi irasional akar pangkat n dari suatu bentuk yang linier. Di dalamnya harus berupa ekspresi linier AX tambah B, nggak ada kuadratnya. Tapi kita lihat di dalam soal yang diberikan, untuk beberapa soal ada ekspresi akar yang di dalamnya ada kuadratnya. X kuadrat, akar T kuadrat, di sini juga akar 1 min T kuadrat, dan selanjutnya. Nah, kita ingat bahwa kita pernah melihat yang seperti itu. Salah satunya adalah integral 1 per akar A kuadrat min X kuadrat itu apa? Masih ingat? Karena saya baru ngajar Anda, jadi saya ingat lagi. Kalau tidak ngajar,
lupa lagi ini. Apa ini? Sin inverse dari X per A tambah C. Oke. Akan tetapi kita tidak akan selalu seberuntung ini, di mana integralnya mudah kita kenali dan kita gunakan formula yang sudah kita ketahui. Ada situasi di mana ekspresi akar A kuadrat min X kuadrat muncul, akan tetapi ada ekspresi yang lainnya, nggak hanya satu saja seperti di sini. Nah, gimana caranya kita bisa menangani situasi semacam itu? Oke, ide utamanya untuk mengerjakan integral di mana integran mengandung salah satu di antara akar A kuadrat min X kuadrat, akar kuadrat min A kuadrat, akar A kuadrat tambah X kuadrat. Oke. Idenya adalah bagaimana kita bisa menghilangkan akar. Misalnya, kalau saja kebetulan yang di dalamnya itu bisa kita tuliskan sebagai kuadrat dari sesuatu, maka ini aneh hilang. Dia jadi nggak S saja, ya, tapi nilai mutlak S. Ya. Berarti nyatakan A kuadrat kurang X kuadrat, X kuadrat kurang A kuadrat, atau A kuadrat tambah X kuadrat sebagai S kuadrat untuk suatu S. Oke. Gimana caranya kita bisa menuliskan si A kuadrat kurang X kuadrat itu menjadi kuadrat sesuatu? Ya. Nah, kita kembali memanfaatkan identitas trigonometri yang merupakan identitas favorit kita. Kita akan tuliskan identitasnya sebagai misalnya 1 kurang sin kuadrat X sama dengan cos kuadrat X. Ya. Nah, kita ingin ada bentuk yang seperti ini. Atau mungkin ini kita ganti pakai T aja. Kalau kita kalikan dengan A kuadrat dikurangi A sin T kuadrat sama dengan A cos T kuadrat. Bisa nggak Anda melihat sekarang? Gimana caranya agar ekspresi ini menjadi sebuah kuadrat dengan melihat yang ini? X-nya kita ganti dengan apa? Dengan sin T. Dengan A sin T. Ya. Jika X sama dengan A sin T, maka si A kuadrat kurang X kuadrat dia sama dengan A cos T kuadrat. Oke. Kemudian akibatnya akar A kuadrat kurang X kuadrat ini menjadi, kayak kita pilih A-nya positif ya, jadinya A cos T. Oke.
Nah, akan tetapi ketika kita melakukan substitusi ini, agar sin T-nya punya inverse, T-nya harus diselang mana? Ingat, fungsi sin dia punya inverse kalau apa? Kalau kita ambil bagian fungsi sin yang monoton naik. Berarti dari mana sampai mana? Dari mana sampai mana? Selangnya? Amin A sampai A. Min pi per 2 sampai pi per 2 ya. Oke. Nah, sekarang kalau T-nya berada di selang ini, nilai cos T gimana? Apa yang bisa kita amati dari kurva cos T kalau inputnya di antara min pi per 2 sampai pi per 2? Nilai cosnya gimana? Positif. Nih, min pi per 2 sampai pi per 2 gini. Apa yang kita amati di situ? Nilai cosnya Positif, Pak. non negatif ya. Berarti si nilai mutlaknya bisa kita buang. Oke. Kenapa? Karena di sini T di antara min pi per 2 sampai pi per 2. Oke. Jadi mungkin mudahnya ketika Anda melakukan akar A kuadrat min X kuadrat, boleh Anda langsung skip ke sini. Ya. Meskipun sesungguhnya A dikali nilai mutlak cos T, tapi karena T-nya dipilih sedemikian rupa, maka nilai cos-nya akan positif, sehingga nilai mutlaknya bisa kita buang. Ya. Oke, berarti dengan prosedur ini, nantinya tidak ada lagi ekspresi akar. Ya. Dengan substitusi ini, ekspresi irasionalnya hilang. Oke. Jadi idenya seperti itu saja. Nah, kalau yang ini apa nih kira-kira substitusinya? X kuadrat min A kuadrat. Agar dia menjadi kuadrat sesuatu. Pilih X-nya sama dengan apa? Apa coba? Anda harus nyari identitas trigonometri yang bunyinya kuadrat suatu variabel dikurangi kuadrat bilangan. Pilihannya ada dua nih. Identitas yang kita cintai. Kita pakai T aja sini. Satu lagi. Mana yang bisa memunculkan kuadrat suatu ekspresi dikurangi kuadrat suatu bilangan? Identitas yang pertama atau identitas yang kedua? Yang kedua, Pak. Yang kedua. Gimana cara menulis ulangnya biar kelihatan? Dia tan kuadrat T sama dengan sek kuadrat T kurang Oke. Jadi secant kuadrat T kurang 1 sama dengan tangen kuadrat T. Nah, sekarang biar ada A kuadratnya diapakan? Diapakan? Ini kan satu dikali nih, A kuadrat, Pak. kali A kuadrat. Ya. Kali A kuadrat. Maka yang sebelah kiri, jadinya bisa kita tuliskan sebagai A secant T kuadrat dikurang kuadrat sama dengan A tangen T kuadrat. Jadi substitusi X sama dengan apa?
Sehingga dia jadi A tangan T kuadrat. Apa X-nya? A sekan T, Pak. A sekan T. Nanti lagi-lagi akar X kuadrat min A kuadratnya akan sama dengan A tangan T. Ya. Tapi si T-nya dipilih sedemikian rupa sehingga nanti tangannya akan selalu bernilai positif. Dan Anda nggak usah terlalu khawatir, Anda bisa buang nilai mutlaknya. Ini jadi A tangan T. Gitu. Ya. Oke, kita coba praktikkan. Praktik mana soalnya? Oke, mau yang justru yang belum kita ini, yang belum kita jumpai. Yang 16 misalkan. P-nya kita ganti sama, oke nggak apa-apa deh. 0 sampai pi. Oh, mungkin yang mudah dulu, nanti Anda dikasih soal yang berikutnya. Bukan yang mudah dulu, tapi yang sudah kita bahas sebelumnya. Misalnya yang mana? Ini deh. 2 sampai 3 dt. Contoh. Integral 2 sampai 3 dt per t akar t kuadrat kurang 1. Oh, tapi kurang seru ya. Lupa. T kuadrat juga. Oke. Nah, untuk nyari substitusi yang tepat, gimana? Anda nyari identitas trigonometri yang bentuknya kayak gitu. Variabel kuadrat kurang 1. Apa? Sekan kuadrat X dikurang 1 sama dengan tangan kuadrat X. Berarti apa substitusinya? Berarti T-nya sama dengan sekan X. Oke. Pilih T sama dengan sekan X. Nanti kita akan memerlukan dt-nya diganti jadi apa? Jadi kita diferensialkan kedua-duanya. dt dia menjadi sekan X tangen X dx. Oke. Ini juga sama ya. Tujuan akhirnya adalah kita ingin menyatakan semuanya dalam X. Nah, berarti kita apa? Akan mengintegralkan tanpa batas terlebih dulu. Ya. Kemudian apa nih? dt-nya bisa, kemudian t kuadratnya tinggal dikuadratin. Ini akar t kuadrat min 1-nya jadi apa? Akar sekan kuadrat X min 1. Ini normalnya nilai mutlak tangen X. Tapi karena X-nya dipilih sedemikian rupa, Anda boleh tidak ambil pusing dengan nilai mutlak dan langsung tuliskan tangen X dalam situasi ini saja. Ya. Tapi secara umum jangan lupa bahwa akar A kuadrat itu tidak sama dengan A. Akar A kuadrat adalah nilai mutlak A. Akan tetapi dalam teknik pengintegralan ini, ketika Anda punya akar dari tangan kuadrat, misalkan, boleh Anda langsung tuliskan tangan saja. Nggak usah pakai tanda mutlak.
Oke, berarti apa nih? Kalau kita ubah, dt-nya bisa kita ubah, t kuadratnya bisa, akar t kuadrat min satunya juga bisa. dt-nya kita ganti dengan ini, secant x, tangen x dx. Oke. Kemudian t kuadratnya jadi secant kuadrat. Akar t kuadrat min 1. Akar t kuadrat min 1 jadi tangen x. Wah, enak sekali ya. Bisa dicoret-coret, tinggal yang tersisa apa? Sepersekan X, Pak. Oke, sepersekan x. Tapi sepersekan x itu siapa? Sekan apa? Sama dengan Cos X, apa? Pak. Sekan sama dengan supercos, jadi sepersekan Cos X, Pak. cos x. Integral cos x sin x ditambah c. Ya. Nah, jadi kalau pakai batas, ini batasnya adalah batas untuk apa? Untuk t ya. Kita ingin ubah batasnya menjadi batas untuk x. Atau cara yang lain, kita nyatakan dulu si integral ini semuanya ke dalam t. Gimana caranya? Kita pakai segitiga siku-siku yang waktu itu kita pergunakan ketika kita belajar fungsi inverse trigonometri. Kuncinya adalah kita lihat ini. Oke. Kita punya suatu sudut X yang nilai sekannya adalah T. Nah, sekan itu perbandingan apa berbanding apa? Miring per samping, Pak. Miring per samping itu adalah, oke, miring per samping ya. Nilainya adalah T atau T per 1. Jadi di sini T, di sini 1. Sisanya yang tegak, dia menjadi T kuadrat min 1. Nah, berarti sin X-nya berapa? Kalau lihat dari segitiga tersebut. Akar T kuadrat min 1 per T. Akar T kuadrat min 1 per T. Akar T kuadrat min 1 T ditambah C. Nah, sekarang kalau pakai batas, integral dari 2 sampai 3, apa lupa lagi, dt per T kuadrat akar T kuadrat min 1 sama dengan akar T kuadrat min 1 dibagi T, substitusikan 3 dan 2. Masukkan T-nya sama dengan 3, akar 8 per 3 dikurangi akar 3 per, oh sorry, akar 8. Betul. Ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, Anda coba yang mana? Mau yang mana? Kira-kira. Tadi yang yang mana? Ini ya. Variabel kuadrat kurang bilangan. Kita balik jadi bilangan kurang variabel kuadrat. Yang nomor 10 aja. Nah, coba nomor 10.
Nah, lagi-lagi di buku mungkin treatmentnya jadi hafalan gitu. Misalkan apa? Kalau Anda nemu yang seperti ini, ganti atau substitusi X-nya sama dengan A sin T. Kalau nemu yang seperti ini, substitusi X-nya sama dengan A sekan T. Kalau yang nemu yang seperti ini, substitusi X-nya sama dengan A tangan T, misalkan. Anda memilih seperti itu, ya boleh-boleh aja. Tapi semakin banyak hal yang tidak terlalu esensial Anda hafalkan, nantinya bakalan crowded di memori Anda. Kecuali Anda memang sudah di-upgrade memorinya. Nah, kalau lewat pendekatan ini kan sangat alamiah. Kita melakukan pemilihan substitusi tertentu dengan alasan ingin menghilangkan akar, ingin membuat yang di dalamnya menjadi suatu kuadrat. Gimana caranya membuat dia menjadi suatu kuadrat? Kita cocokkan dengan identitas-identitas trigonometri. Gitu.
Nomor berapa tadi? Nomor 10. X kuadrat per akar integral X kuadrat per akar 16 kurang X kuadrat dx. Hati-hati ya, substitusinya jangan pakai variabel yang sama. Kalau di sini soalnya dalam X, nanti X-nya sama dengan secant T misalkan, atau X-nya sin T, atau X-nya tangen T. Tapi kalau soalnya udah dalam T, ya pakai variabel yang lain. Jadi di sini jangan pakai X lagi. Oke. Identitas yang begini, yang bilangan dikurangi variabel kuadrat apa? Yang mana? Yang 1 kurang sin kuadrat X Oke. sama dengan cos kuadrat X. Oke, 1 kuadrat dikurang sin kuadrat T sama dengan cos kuadrat T. Berarti pilih X-nya apa? Sin T. Ada A kuadratnya. Jadi apa? 4 sin T. Ya, oke. Ini adalah 16 kurang X kuadrat. Ya. Jadi agar ada 16-nya, semuanya dikalikan 16. Tapi ini 16 sin kuadrat T itu adalah 4 sin T dikuadratkan. Jadi X kita pilih 4 sin T. dx-nya menjadi 4 cos T dt. Tujuannya kita ingin convert semuanya ke dalam T. Ya. dx-nya sudah. X-nya tinggal dikuadratkan jadi X kuadrat. Kemudian si akar itunya, akar 16 kurang X kuadrat, dia menjadi akar 16 cos kuadrat T. Ya, saya rada skip sedikit. Nanti Anda bisa tulis ulang dengan lebih detail kenapa demikian. Sehingga dia menjadi 4 cos T. Oke. Semuanya sudah kita bisa nyatakan ke dalam T. Tinggal diganti. X kuadrat. Jadi 4 sin T kuadrat. Akar 16 kurang X kuadrat. Jadi 4 cos T. dx. Jadi 4 cos T dt. Sederhanakan, coret-coret tinggal apa? Yang ini sama yang itu habis. Tinggal 16 sin kuadrat T dt. Nah, ini yang tadi, diapakan nih kalau pangkatnya genap ini tadi? Pakai identitas yang setengah 1 kurang cos 2T. 8, integral 1 adalah T, integral cos 2T setengah sin 2T. C. Sama dengan 8T dikurangi 4 sin 2T tambah C. Oke, hati-hati. Ini belum selesai. Perlu kembalikan ke X semuanya. Oke. Gimana cara kita kembalikan ke X dengan bermodalkan
substitusi yang kita pilih tadi. Ya. Ini bisa ditulis ulang menjadi sin T sama dengan X per 4. Buatlah segitiga siku-siku yang sin T-nya adalah X per 4. Oke. Kita buat seret, seret, seret. Sin T adalah X per 4. Jadi proporsi mana berbanding mana yang X per 4? Depan per miring. Depan dibagi samping harus X per 4. Berarti yang tersisa di sini adalah akar 4 kuadrat 16 dikurangi X kuadrat. Nah, kita harus bisa berhasil menyatakan semuanya ke dalam X. Oke. Jadi, sin T sama dengan X per 4. Berarti T-nya jadi apa dong? Apa? Arcsin X, Mhm. Arcsin X per 4, Pak. T-nya adalah aksin dari X per 4. Oke. Oke, kita deal dengan si T-nya. Sekarang kita perlu menghitung sin 2T-nya. Gimana cara menghitung sin 2T? Kalau pakai identitas yang sin 2T sama dengan 2 sin T cos T, boleh nggak, Pak? Tentu boleh. Sin 2T sama dengan 2 sin T cos T. Kemudian kita lihat ke segitiga yang kita miliki. Sin T-nya itu adalah depan dibagi miring. Cos T-nya samping dibagi miring. Sama dengan X per 8 akar 16 min X kuadrat. Oke. Jadi si integral yang di atas kita mungkin lebih baik ke bawah aja deh. Saya nggak bisa lihat. 8T jadinya sama dengan 8 arcsin X per 4. Kemudian 4 sin 2T. 4 dikali ini tambah dikurang. Kurang 4 kali 1/8 jadi setengah. Min setengah X akar 16 min X kuadrat. Begitu. Ada pertanyaan? Oke. Kita sudah mengerjakan yang ada begininya, yang ada begininya, yang begini belum. Ya. Coba Anda kerjakan, mungkin yang agak tersembunyi gitu ya. Mungkin ini untuk kita aware saja bahwa ketika kita ingin menggunakan teknik ini, mungkin kita mencoba mencari-cari akar pangkat 2 dari apa gitu. Tapi nggak nemu misalkan di sini. Ya. Nah, coba nomor 11. Yang sebetulnya ada di situ. Ya. Akar pangkat 2 dari X kuadrat tambah 4, kemudian dipangkatkan lagi dengan 3. Nomor 11 ya. Silahkan coba.
Okay, let's do it. Integral dx per x kuadrat tambah 4 pangkat 3 per 2. Oke, kita ingat identitas trigonometri tangan kuadrat T tambah 1 sama dengan sekan kuadrat T. Berarti substitusi yang tepat apa? X sama dengan 2 tan T. 2 tangan T. dx 2 sekan kuadrat T dt. Oke, semuanya sudah bisa dinyatakan dalam T. Berarti si integral dx per x kuadrat tambah O. Kita bisa tuliskan secara eksplisit. X kuadrat tambah 4 pangkat setengahnya jadi apa? Ya, menjadi 4 tangan kuadrat ditambah 4, jadinya 4 sekan kuadrat. Pangkatkan setengah. Jadi 2 sekan T. Oke. Ini pangkat 3 per 2. dx jadi 2 tangan T. Yang bawah jadi 2 sekan T dipangkatkan 3 per 2. Pangkatkan 3, ya. Karena X kuadrat tambah 4 pangkat setengahnya adalah 2 sekan T. Pangkat 3 dt. Oke, 2 dibagi 8, seperempat. Tangan T, sekan pangkat min 3T dt. Nah, sekarang kita kembali ke teknik integral trigonometri yang tadi. Kita mau sisihkan apa? Mau sisihkan sekan kuadrat T atau kita mau sisihkan sekan tangan? Yang mana? Di sini muncul tangannya cuma pangkat 1. Ya, kalau kita sisihkan, kalau kita ingin tuliskan semuanya dalam eh, apa? Dalam tangan T bisa ya. Ini nanti kita sisihkan sekan kuadrat. Kalau sekan tangan bisa juga. Ini bisa dua-duanya. Ya. Misalkan kita sisihkan, Maaf, Pak. ya, DX-nya bukannya 2 secant kuadrat TDT. ini ada 2 di atas, ada 8 di bawah. 2 pangkat 3. 2 secant kuadrat, Pak. Oh, 2 sekan. Apanya? Yang ini, Pak. Itu Yang Pak 2 kan tan T. X sama dengan 2 tan T. Berarti kan turunannya Pak. Raya kan 2 sekan kuadrat T dt. Yang 2 sekan itu kan yang ini nih. Dan sudah kita masukkan ke situ. Enggak Pak, maksudnya Oh, ngubah dx. nilai Ya, dx-nya. sorry. 2 sekan kuadrat T dt. Maaf. Makasih. Berarti, eh, wah, gampang dong jadinya. Tinggal apa yang tersisa? Coret-coret. 31 per second. 1 per sekan ya. 1. Dan itu adalah cos. Per tangan T adalah X per 2. Berarti X di sini 2. Di sini akar X kuadrat ditambah 4. Berarti sin T-nya adalah depan dibagi miring. X per akar X kuadrat tambah.
Oke, ada pertanyaan? Ya, yang kita bahas bersama-sama di sini hanya contoh saja agar Anda bisa mastery skill ini. Anda perlu banyak nyoba ya. Nggak cukup Anda nonton dan mengangguk-anggukan kepala. Karena kalau nyoba sendiri mungkin tidak semulus ketika Anda nonton, kok ini begini ya. Anda harus mencoba resolve sendiri. Masalahnya di mana? Ya kayak debugging gitu. Mungkin Anda, oh ada yang salah di tengah-tengahnya. Anda melakukan arithmetic mistakes misalkan. Atau hal yang lebih krusial. Ya. Oke, seperti biasa, ini harusnya langsung tersave di notebook kelas. Jadi ya bisa Anda share ke folder Anda dan bisa dicoret-coret di situ. Silahkan. Oke, sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Terima kasih. Selamat siang. Sampai minggu depan. Makasih, Pak. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak. Makasih, Pak. Yuk.